Kontrakan tua itu berdiri di ujung gang sempit, dikelilingi tanaman liar yang tumbuh tanpa aturan. Tidak banyak orang mau menempatinya. Bangunannya tampak kusam. Namun bagi seorang perantau seperti Bima, tempat itu sudah lebih dari cukup. Ia datang bersama tas ransel besar, menatap pintu kayu yang sedikit mengelupas catnya. Tidak ada yang istimewa di rumah itu. 2 kamar, ruang tengah kecil, dan dapur yang tampak seperti sudah bertahan-tahan tak digunakan. Bima memilih kamar paling dekat jendela, sedangkan kamar satunya lagi dibiarkan tertutup begitu saja. Menurut pemilik kontrakan, kamar itu kosong. Dulunya dipakai penghuni lama. Penghuni lama. Kata-kata itu menggantung, tetapi Bima tak memberi perhatian lebih. Ia lelah, dan hari pertama tinggal di sana berjalan tanpa kejadian aneh. Namun malam mulai berubah. Saat jam mendekati tengah, Bima terbangun. Bukan karena suara keras, melainkan karena perasaan aneh, seolah ada seseorang berjalan di ruangan sebelah. Langkahnya pelan, tidak berat, tidak menyeramkan. Justru seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu. Bima sempat mengira itu tikus, tapi suara itu terlalu teratur, terlalu manusia. Ia duduk perlahan, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Siapa di kamar itu? Gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Tidak ada jawabannya, namun suara yang sebelumnya terdengar jelas, kini menghilang begitu saja, seperti ditelan udara dingin malam itu. Keesokan harinya, tetangga sebelah, seorang pria parubaya bernama Pak Arwan, menegurnya sambil tersenyum ramah. Mereka berbicara ringan tentang pekerjaan dan alasan Bima pindah. Namun saat Bima menyebut kamar sebelah, senyum Pak Arwan berubah hambar. Kamar itu memang kosong, katanya. Sudah lama tidak dipakai. Kalau malam ada suara, ya anggap saja suara rumah tua. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang memilih untuk tidak berkata jujur. Malam berikutnya, gangguan itu kembali. Suara langkah yang sama, tapi kali ini disertai bayangan samar dari celah pintu, seperti seseorang sedang duduk di tepi kasur kamar kosong itu. Bima mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya pantulan lampu jalan, tetapi bayangan itu tidak bergerak, tidak berubah, hanya diam seakan sedang menunggu. Ketika akhirnya ia memberanikan diri mendekat, suara lembut terdengar dari dalam kamar. "Aku masih di sini." Bima terpaku, tubuhnya dingin oleh ketegangan yang tak mampu ia jelaskan. Suara itu tidak marah, tidak mengancam, justru terdengar seperti seseorang yang sangat kesepian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bima mulai menyadari kenyataan yang tak pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Rumah itu memang memiliki 2 penghuni, namun hanya satu yang masih bernapas. Sejak malam, ketika suara itu menjawab bisikan Bima, suasana kontrakan tak pernah sama. Walau ia mencoba menjalani hari seperti biasa, ada ketegangan halus yang mengikutinya kemanapun ia melangkah. Seakan udara di rumah itu membawa ingatan tentang penghuni lain yang tidak terlihat, tetapi selalu hadir. Bima pulang lebih cepat sore itu. Pekerjaannya memang melelahkan, tetapi keinginannya untuk segera tiba di rumah bukan karena ia nyaman, melainkan karena ia ingin memastikan dirinya tidak sedang berhalusinasi. Ia berdiri cukup lama di depan pintu kamar kosong, memperhatikan garis-garis kayu yang tampak usang. "Kamar ini," gumamnya pelan. "Benarkah ada seseorang di dalamnya?" Ia tidak berani membuka pintu itu. Ada rasa hormat sekaligus takut yang tak ia pahami. Seolah membuka pintu sama dengan mengajak sesuatu masuk ke ruang hidupnya. Malam turun perlahan, dan kontrakan kecil itu tenggelam dalam keheningan. Namun kali ini suara langkah tidak datang. Tidak ada bayangan di celah pintu. Yang muncul justru rasa sunyi yang lebih pekat dari biasanya, membuat Bima merasa seolah rumah itu sedang menunggu sesuatu. Dalam diam itulah, tiba-tiba terdengar suara halus, seperti seseorang menarik napas panjang. Bukan dari luar, bukan dari kamar lain, melainkan dari dalam kamar Bima sendiri. Bima refleks menoleh, namun tak ada siapapun. "Aku tidak ingin
Menakutimu. Suara itu sama seperti malam sebelumnya lembut, lebih mirip seseorang yang sedang meminta pengertian. Bima diam membatu, membiarkan kata-kata itu meresap pelan ke dalam pikirannya. "Siapa kamu?" tanyanya akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar, hening. Namun kali ini, hening itu terasa seperti jawaban yang tertahan. Seolah arwah itu sedang memilih kata, bukan menghilang. "Aku dulu tinggal di kamar sebelah," ujar suara itu. Lirih, seakan takut membuatnya menjauh. Bima merasakan ketegangan yang berbeda. Bukan ketakutan, melainkan kesedihan yang tak berwujud. Menyelusup lewat suara yang tidak memiliki tubuh. Ia menelan ludah. Langkahnya gemetar saat ia mendekati pintu kamar kosong itu. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Bima. Walau ia sendiri ragu ingin tahu jawabannya. Suara itu pelan sekali, hampir seperti gumaman dari jarak yang sangat jauh. "Aku tidak pernah benar-benar pergi." Bima menutup matanya sesaat, mencoba memahami apa yang ingin disampaikan. Suasana kamar di sebelah tetap gelap, tetap tertutup, tetap menunggu. Tiba-tiba, pintu kamar kosong itu bergetar pelan, seperti tersentuh dari dalam. Tidak keras, tidak memaksa, hanya sebuah isyarat halus. Seakan arwah itu ingin menunjukkan keberadaannya tanpa membuat Bima lari ketakutan. Bima memundurkan tubuhnya perlahan, rasa dingin merayap ke ujung jarinya. Namun bukan dingin yang melukai, lebih seperti sentuhan yang meminta diperhatikan. "Aku sendirian terlalu lama," kata suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Meski tetap penuh kesedihan, Bima menatap pintu yang masih tertutup rapat itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan ancaman, melainkan seseorang yang mencari tempat untuk didengar. Seseorang yang terjebak pada rumah yang sama, namun tidak lagi memiliki kesempatan untuk berjalan keluar seperti manusia lainnya. Dan di malam itu, Bima akhirnya mengerti. Suara itu bukan ingin mengusirnya, bukan ingin menakutinya. Arwah itu hanya tidak ingin dilupakan. Sejak suara itu mengaku pernah tinggal di kamar sebelah, Bima menjadi lebih peka pada setiap detail di kontrakan itu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti udara yang mendadak terasa hangat di sudut tertentu, atau bau samar wangi sitrus yang muncul tanpa alasan. Pada awalnya, ia mengira itu hanya imajinasi. Namun, lama-kelamaan ia sadar bahwa rumah itu sedang berusaha berbicara dengannya. Suatu pagi, Bima melihat sesuatu yang berbeda. Pintu kamar kosong terbuka sedikit, padahal semalam ia menutupnya rapat. Celah kecil itu memperlihatkan kegelapan yang lebih pekat dibanding ruang manapun. Bima terpaku, tidak yakin apakah ia harus mendekat atau membiarkannya begitu saja. Ia akhirnya memilih menghampiri perlahan. Di lantai dekat pintu, ada selembar kertas yang belum pernah ia lihat. Awalnya ia mengira itu sobekan lama dari catatan penghuni sebelumnya. Tetapi kertas itu tampak terlalu bersih untuk sesuatu yang sudah bertahan-tahan dibiarkan. Di atasnya hanya ada satu kalimat, ditulis dengan tulisan tangan rapi. "Aku tidak sempat menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi padaku." Bima merasakan dadanya menegang. Ia mengambil kertas itu, memandanginya lama, seperti seseorang yang memegang pesan dari dunia lain. Menjelang sore, ketika matahari hampir tenggelam, suara itu muncul lagi. Kali ini tidak dari dalam kamar kosong, melainkan dari arah jendela. Suara lembut, seolah seseorang berdiri di sana sambil menatap senja. "Maaf jika aku membuatmu tidak nyaman." Bima tidak menjawab. Ia lebih banyak diam, mencoba merasakan apakah suara itu membawa niat buruk. Namun yang terasa justru sebaliknya. Ada kesedihan yang begitu dalam, seperti seseorang yang ingin menjelaskan dirinya, namun tak tahu harus mulai dari mana. "Apa yang ingin kamu sampaikan?" Bima akhirnya bertanya. Hening sesaat, lalu suara itu menjawab dengan nada ragu. "Aku tidak pernah didengarkan semasa hidupku." Kalimat itu membuat Bima tersentuh tanpa ia sadari. Ia menurunkan bahu, membiarkan suasana tenang mengisi ruangan. "Aku tidak ingin menakutimu," lanjut suara itu. "Aku hanya ingin
Kau tahu, aku tidak memilih pergi begitu saja. Aku ingin seseorang memahami alasan aku masih di sini. Angin pelan menyapu tirai jendela. Seakan arwah itu berdiri sangat dekat. Namun, Bima tidak melangkah mundur. Ada keheningan yang justru membuatnya merasa aman. Kamu bisa bicara padaku, ucap Bima. Akhirnya, suasana berubah sesaat, seperti rumah itu menarik napas panjang. Kalimat berikutnya terdengar lebih jelas, lebih dekat, tetapi tidak mengancam sedikit pun. Aku berterima kasih karena kau mau mendengarkan. Ketika malam tiba, kamar kosong itu tetap gelap. Namun anehnya, untuk pertama kalinya, Bima tidak merasa diawasi. Ia justru merasa seperti rumah itu sedang mencoba menenangkan dirinya. Ia duduk di ruang tengah, memegang kertas yang ia temukan tadi. Kertas itu terasa hangat di tangannya, seolah baru saja dituliskan oleh seseorang yang ingin memastikan pesannya sampai. Bima memandangi pintu kamar kosong yang kini tertutup kembali. Ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Arwah di dalam kontrakan tersebut tidak lagi sekadar bayangan, tidak lagi sekadar suara lirih di malam hari. Ia kini menjadi seseorang yang sedang mencoba menemukan caranya untuk bercerita, dan Bima, tanpa ia sadari, telah menjadi orang yang dipilih untuk mendengarkannya. Pagi itu, Bima terbangun lebih awal dari biasanya. Ada rasa gelisah yang menempel sejak malam sebelumnya, seolah seseorang telah mengetuk pikirannya sepanjang tidur. Rumah itu tampak biasa saja, tetapi keheningan di dalamnya memiliki nada berbeda, lebih dalam, lebih berat. Seakan sedang menyimpan sesuatu yang sudah lama ingin terbuka. Saat Bima berjalan menuju dapur, ia berhenti tepat di depan kamar kosong. Pintu yang semalam tertutup kini terbuka selebar satu telapak tangan. Cahaya pagi masuk samar, tetapi yang membuatnya terpaku adalah benda kecil di lantai. Sebuah gantungan kunci lusuh dengan huruf R terukir tipis. Benda itu tampak seperti milik seseorang yang menjaganya dengan penuh perasaan. Dan entah mengapa, Bima merasa itu bukan benda yang sengaja ditinggalkan di sana oleh manusia. Pelan-pelan, ia membungkuk dan mengambilnya. Saat jemarinya menyentuh besi kecil itu, ruangan mendadak terasa sedikit hangat, seperti ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Aku kehilangan itu sebelum semuanya berakhir. Suara itu muncul begitu halus, seperti bisikan yang lahir dari kenangan. Bima terdiam, memegang gantungan kunci itu dengan lebih hati-hati. Kau yang menjatuhkannya? Tanya Bima. Tidak ada jawaban langsung, hanya hembusan napas panjang yang terdengar seperti seseorang yang sedang berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengaku. Aku menjatuhkannya pada malam terakhirku di rumah ini. Kata-kata itu tidak disampaikan dengan nada menakutkan, justru penuh ketenangan yang membuat Bima merasakan kepedihan mendalam, kepedihan yang bukan miliknya, tetapi seolah menular melalui udara. Bima berjalan perlahan ke ruang tengah, duduk di kursi kayu yang sering ia gunakan untuk bekerja. Ia menempatkan gantungan kunci itu di atas meja. Tidak lama kemudian, sebuah suara lirih datang dari arah jendela. Aku dulu sering duduk di sana, menunggu seseorang yang tidak pernah pulang. Pelan-pelan, suasana rumah berubah. Bukan karena bayangan atau suara aneh, melainkan karena cerita itu mulai mencari jalan keluar. Melalui benda-benda yang tertinggal, Bima menatap jendela. Siapa yang kau tunggu? Tanyanya. Hening kembali menelan ruangan. Namun kali ini hening itu terasa seperti luka yang belum sembuh. Seseorang yang berjanji, tapi tidak pernah datang. Jawab suara itu akhirnya. Nyaris seperti gumaman. Bima tidak tahu harus berkata apa. Ia merasakan simpati terhadap arwah yang tidak pernah ia lihat. Entah bagaimana, ia memahami bahwa suara itu bukan hanya ingin didengar, tetapi juga ingin dikenang sebagai seseorang yang pernah ada. Bukan sekadar kisah yang dilupakan. Saat senja datang, bayangan oranye menutupi sebagian dinding rumah itu. Dan untuk pertama kalinya, Bima melihat sesuatu yang berbeda. Bukan penampakan jelas, bukan sosok penuh rupa, hanya siluet samar seseorang yang duduk di kursi dekat jendela. Sosok itu menunduk,
memegang sesuatu di tangan, mungkin kertas, mungkin foto, dan diam dalam keheningan panjang. Aku tidak meminta banyak, kata suara itu. Aku hanya ingin ada yang mengingatku sebelum aku benar-benar hilang. Bima mengangguk perlahan, walaupun ia tidak yakin apakah arwah itu melihat gerakannya. Aku di sini, ucap Bima pelan. Kau bisa ceritakan sisanya. Sosok samar itu tidak menjawab langsung, namun perlahan bayangannya memudar seperti uap yang terkena cahaya senja. Dan sebelum hilang sepenuhnya, suara itu berkata sangat lirih, "Terima kasih, kau membuat rumah ini tidak terasa kosong lagi." Malam itu, Bima duduk lama sambil memandangi gantungan kunci di meja. Sesuatu di rumah itu telah berubah sekali lagi, dan ia tahu kisah penghuni lama itu baru saja mulai terungkap. Hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi suasana di dalam kontrakan terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Bima tidak lagi merasa hanya ditemani suara samar. Kini ia mulai memahami bahwa arwah penghuni lama itu bukan sekadar bayangan tanpa arah. Ada kisah yang menahannya, ada perasaan yang membentuk kehadirannya. Gantungan kunci huruf R masih berada di meja saat Bima pulang dari kerja. Benda kecil itu seolah menunggu, seperti sebuah pintu menuju masa lalu yang belum selesai. Bima menatapnya lama sebelum duduk. "Aku ingin tahu namamu," ucapnya pelan. Tidak ada jawaban langsung. Namun, dinding kamar kosong memantulkan keheningan yang terasa penuh makna, seperti ruangan itu sedang menahan napas. Menjelang malam, ketika lampu kontrakan menyala redup, suara itu kembali. Kali ini lebih dekat, lebih jernih. Seakan arwah tersebut duduk tak jauh dari tempat Bima berada. "Aku tidak pernah dipanggil lagi sejak hari terakhirku." Kalimat itu mengalir dengan getaran halus, seperti seseorang yang takut jika namanya disebut, semuanya akan kembali menyakitkan. Bima mendongak, mencoba mencari sumber suara, meski ia tahu ia tak akan menemukannya. "Aku ingin memanggilmu dengan benar," kata Bima. "Jika kau mengizinkan." Keheningan menyelimuti ruangan beberapa detik. Kemudian, sangat perlahan, suara itu menyahut, "Namaku, Rama." Nama itu terdengar sederhana, tetapi mengandung kesedihan yang dalam. Seolah dengan menyebutnya, arwah itu sedang membuka kembali pintu yang sudah lama terkunci. Bima merasakan sesuatu bergetar halus di udara. Bukan ketakutan, tetapi kelegaan, seperti seseorang yang akhirnya berani memperkenalkan diri. "Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang, aku menemukannya," kata Bima sambil mengangkat gantungan kunci itu. "Ini milikmu kan?" Suara lembut itu menjawab. "Itu satu-satunya benda yang kubawa ketika kuputuskan untuk tinggal di sini." Bima mengusap permukaan besi yang sudah pudar itu. Dalam keheningan, ia menyadari bahwa benda kecil tersebut pasti memiliki makna besar bagi Rama. Entah tentang seseorang atau tentang harapan yang tak pernah kembali. "Apa yang membuatmu tidak pergi?" tanya Bima akhirnya. Pertanyaan itu membuat udara di sekitar menjadi sedikit lebih berat. Lama tak ada jawaban. Hingga akhirnya, suara itu muncul lagi pelan, hampir seperti bisikan yang berusaha tidak pecah oleh emosi. "Aku masih menunggu seseorang yang tak pernah menengokku. Seseorang yang kupikir peduli." Bima menunduk, merasakan kegetiran yang tak bisa ia tolak. Kesepian yang menyelimuti rumah itu kini terasa lebih jelas, lebih manusiawi. "Siapa yang kau tunggu?" tanya Bima hati-hati. Samar, seperti datang dari jauh, jawaban itu tiba. "Sahabatku sendiri, Anja itu." Tapi cukup untuk membuat Bima memahami banyak hal, bahwa Rama bukan hanya arwah yang terjebak, tetapi seseorang yang hidupnya berakhir dalam sunyi, menunggu seseorang yang ia anggap keluarga, namun tak pernah kembali. Malam semakin larut. Di sudut ruangan, Bima kembali melihat siluet Samar Rama, duduk dengan bahu sedikit merunduk. Tidak menakutkan, tidak mengganggu, hanya seseorang yang masih berharap, meski ia tahu harapan itu tak pernah datang. "Rama," ujar Bima pelan, "aku tidak mengenalmu."
Tapi aku di sini dan aku mendengarkan. Siluet itu tidak bergerak, namun seolah bergetar seperti seseorang yang menahan tangis, namun tak lagi memiliki tubuh untuk melakukannya. Terima kasih, bisik Rama. Mungkin malam ini aku tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak penghuni lama itu meninggalkan dunia, rumah kecil itu terasa hangat oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat. Pengakuan, keberanian, dan secercah harapan yang perlahan mulai menemukan jalan pulang. Sejak mendengar nama Rama, suasana di kontrakan itu berubah, bukan lagi ketegangan samar yang membuat bulu kuduk berdiri, melainkan rasa pahit, seperti kenangan yang menolak dilupakan. Setiap kali Bima memasuki kontrakan, ia merasa seolah sedang melangkah ke dalam hidup seseorang yang terhenti di tengah jalan. Malam itu, hujan turun pelan. Bima duduk di kursi dekat jendela, memandangi gantungan kunci berinisial R yang kini ia letakkan di telapak tangan. Keheningan yang menyelimuti rumah bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang menunggu untuk bercerita. Rama, panggil Bima pelan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya menahanmu. Suara itu muncul dari arah pintu kamar kosong. Tidak keras, tidak tiba-tiba, hanya hadir seperti napas yang melayang ringan. Aku tidak pergi, karena aku tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan diriku. Kata-kata itu membuat Bima mendongak. Ada getaran tertentu dalam suara itu, seperti seseorang yang menyimpan luka selama bertahun-tahun. Apa maksudmu? Tanya Bima. Rama tidak langsung menjawab. Sebaliknya, pintu kamar kosong perlahan bergerak, sedikit demi sedikit, hingga terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Di dalamnya, ruangan tetap gelap seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berubah. Sudut ruangan tampak lebih padat, seolah menjadi tempat bagi kenangan yang menolak menghilang. Aku tidak pergi, karena aku tidak dihapus dari rumah ini, bisik Rama. Kenangan tentangku tertinggal, dan seseorang membuatnya tetap tinggal. Bima menjernit. Seseorang? Rama melanjutkan dengan suara yang lebih berat, seolah ia sedang mengingat sesuatu yang menyakitkan. Aku pernah memiliki sahabat. Kami tinggal di sini bersama untuk beberapa waktu. Aku mengira dia keluargaku sendiri, orang yang akan memahami saat hidupku mulai berat. Bima memegang gagang kursinya lebih erat. Cerita itu terasa seperti sedang mengalir melalui dinding. Bukan hanya dari suara yang tak terlihat, tapi ketika aku membutuhkan seseorang, dia tidak datang. Ia pergi begitu saja, dan kepergiannya membuatku tenggelam dalam kesunyian yang tidak pernah bisa aku lawan. Suasana ruangan menegang, namun bukan oleh ancaman, melainkan oleh kesepian yang sangat nyata. Apakah itu alasanmu bertahan? Tanya Bima pelan. Menunggu dia kembali, Rama tidak langsung menjawab. Hanya ada hembusan suara lirih yang terdengar seperti seseorang yang mencoba menahan perasaan yang sejak lama terkubur. Aku menunggu, kata Rama akhirnya. Namun yang membuatku bertahan bukan hanya harapan, tetapi sesuatu yang lebih berat. Bima mencondongkan tubuh. Apa itu? Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin, seperti kenangan pahit sedang menyentuh setiap sudut rumah. Satu hari sebelum aku menghilang, ujar Rama, aku dan sahabatku bertengkar. Ia berkata hal-hal yang membuatku merasa tidak berarti. Aku mencoba menjelaskan, tapi dia pergi sebelum aku sempat mengucap satu kalimat penting. Bima menahan napas. Kalimat apa? Aku ingin memintanya tetap tinggal. Rama diam sejenak, lalu menambahkan dengan suara yang patah, dan aku tidak pernah mendapat kesempatan itu. Hening panjang menyelimuti ruangan. Bima menunduk, memahami bahwa Rama bukan hanya arwah yang tersesat. Dia adalah seseorang yang meninggalkan dunia dengan satu kalimat yang tak pernah tersampaikan. Sebuah penyesalan yang cukup kuat untuk mengikat jiwanya pada kontrakan tua itu. Rama melanjutkan dengan suara begitu lirih. Kenangan itu menahanku. Harapan kecil bahwa suatu hari seseorang akan mendengar
Apa yang sebenarnya ingin kukatakan? Bima mengangkat wajahnya, menatap ke arah kamar kosong. Dan sekarang, kau ingin mengatakannya padaku? Tidak ada jawaban, hanya sebuah kehadiran halus yang berdiri di ambang pintu, samar namun tidak lagi menyembunyikan diri. Untuk pertama kalinya, kontrakan itu tidak terasa seperti rumah berhantu. Justru, terasa seperti tempat seorang manusia pernah menginginkan sesuatu yang sangat sederhana. Didengar, sejak malam itu, Bima mulai melihat hal-hal yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Bukan bayangan bergerak atau wujud mengerikan, melainkan jejak-jejak kecil yang terasa lebih seperti pesan daripada gangguan. Di dinding kamar kosong, cat yang mengelupas membentuk pola aneh, seolah pernah ada seseorang bersandar di sana, sambil menahan beban yang tak sanggup dia utarakan. Di lantai, terdapat lekukan halus, seperti bekas seseorang yang sering duduk lama di tempat yang sama. Di meja kecil, dekat jendela, Bima menemukan secari kertas kusam yang hanya berisi satu kalimat tidak selesai. Maafkan aku, kalau aku membuatmu. Tulang punggung Bima meremang. Ia memegang kertas itu dengan hati-hati, seperti memegang sesuatu yang pernah berarti bagi seseorang. Saat kertas itu diangkat, udara di ruangan terasa seolah menahan napas. Rama, panggil Bima perlahan. Apa ini pun bagian dari yang belum selesai? Suara lembut muncul dari sudut ruangan. Tidak menakutkan, justru terdengar letih. Itu suratku untuk dia. Bima menutup matanya sejenak agar dapat mengumpulkan nyali. Untuk sahabatmu? Ya, aku ingin menjelaskan, tapi aku tidak pernah sempat menyelesaikannya. Nada suara itu terdengar jujur, seperti seseorang yang sudah terlalu lama membawa beban rahasia. Bima menatap kertas itu dan berkata, "Apa yang ingin kau tulis?" Setelah kalimat itu, suasana ruangan menjadi sunyi. Lalu, perlahan, seperti angin yang menyentuh telinga seseorang yang menunggu jawaban, Rama berbisik, "Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak pernah berniat membuatnya merasa bersalah. Aku hanya butuh seseorang saat hidupku mulai berat, tapi aku takut mengatakannya, sehingga semuanya terlambat." Bima mengangguk pelan. "Dan kau masih menunggu dia sampai sekarang?" Syah, tidak ada jawaban. Namun, kehadiran Rama terasa bergerak ke dekat meja, seakan sedang memandang kertas itu bersama Bima. Lalu suara itu berkata, "Aku tidak menunggu dia kembali. Aku menunggu seseorang yang berani membaca ulang hidupku tanpa menghindar." Bima terdiam. Ia tidak menyangka bahwa kedatangannya ke kontrakan itu menjadi sesuatu yang begitu penting bagi sosok yang bahkan tidak lagi hidup. Rama melanjutkan, "Terima kasih. Terima kasih karena kau mau mendengar." Suasana ruangan berubah. Tidak lagi berat, tidak lagi menekan, seolah rumah itu menghembuskan napas pelan, melepaskan sesuatu yang lama terhenti. Dan untuk pertama kalinya, kamar kosong itu tidak terasa kosong. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bima kembali membereskan kontrakan. Ia memindahkan barang-barangnya ke kamar depan, meninggalkan kamar kosong seperti apa adanya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Dinding yang dulu tampak murung, kini seakan lebih terang. Udara lebih hangat. Kontrakan itu seperti sudah melepaskan beban yang selama ini menahannya. Suatu malam, saat Bima duduk membaca di ruang tengah, suara familiar muncul sekali lagi. Namun, berbeda dari sebelumnya. Suara itu terdengar jauh, seperti seseorang yang sudah siap melanjutkan perjalanan. "Terima kasih, Bima." Anja itu tidak ada kehadiran berat, tidak ada dingin mendadak, hanya salam perpisahan seorang manusia yang akhirnya menemukan ketenangan. Bima tersenyum kecil. "Selamat jalan, Rama," ucapnya. Meski tahu sosok itu mungkin sudah tidak mendengar. Setelah itu, kontrakan itu kembali menjadi rumah, bukan tempat yang menyimpan duka, melainkan tempat sebuah penyesalan akhirnya terselesaikan. Dan malam-malam Bima pun menjadi lebih damai.
Rama akhirnya pergi bukan karena terlupakan, melainkan karena didengarkan.